Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farida Miyasaroh. Saya dari kelas TPPL 1B dengan NIM 200207044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah biomonitoring dengan materi yaitu yang pertama ada bioindikator, yang kedua ada bioindikator kualitas air, yang ketiga ada bioindikator kualitas tanah, dan yang keempat ada bioindikator kualitas udara. Materi yang pertama yaitu bioindikator. Pengertian, bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang saling berhubungan, yang keberadaannya atau perilakunya sangat erat berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu. Selain itu, bioindikator juga menunjukkan sensitivitas atau toleransi terhadap kondisi lingkungan sehingga memungkinkan untuk digunakan sebagai alat penilai kondisi lingkungan. Menurut para ahli yang lain, bioindikator adalah makhluk yang diamati penampakannya untuk dipakai sebagai petunjuk tentang keadaan kondisi lingkungan dan sumber daya pada habitatnya. Selain itu, bioindikator mampu mencerminkan kualitas suatu lingkungan atau dapat memberikan gambaran situasi ekologi. Bioindikator memandang bahwa kelompok organisme adalah saling terkait di mana kehadiran, ketidakhadiran, dan atau tingkah lakunya sangat erat terkait dengan status lingkungan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai indikator. Selanjutnya ada konsep bioindikator. Konsep bioindikator sendiri yaitu suatu organisme akan berkembang secara optimal pada kondisi lingkungan ideal. Komponen ekosistem yang tidak ideal berdampak pada perubahan mekanisme kehidupan organisme. Bioindikator juga berarti organisme maupun anggota komunitas yang mampu memberikan informasi terkait kondisi lingkungan secara parsial, bagian kecil, atau keseluruhan. Bioindikator harus mampu memberikan gambaran status lingkungan atau kondisi biotik, mengindikasikan dampak perubahan habitat, perubahan komunitas ataupun ekosistem, atau menggambarkan keragaman kelompok takson, atau keragaman dalam suatu daerah yang diamati. Organisme dapat memonitor perubahan seperti biokimia, fisiologi, atau kebiasaan yang mungkin mengindikasikan adanya masalah di ekosistemnya. Bioindikator dapat menunjukkan tentang kumpulan efek dari berbagai pencemar yang berbeda di ekosistem. Selanjutnya ada respon organisme terhadap pencemaran. Menurut Kuniyoshi dan Braga 2010, organisme adalah habitat secara konstan mendapat pengaruh oleh berbagai polutan. Polutan sangat mungkin berinteraksi dengan kehidupan organisme mendukung sesuatu yang abnormal dan hal itu mungkin dari tingkat molekuler sampai konsekuensi serius pada ekosistem. Timbulnya variasi dalam suatu populasi tergantung pada sensitivitasnya terhadap fluktuasi, perubahan lingkungan, yakni interaksi antara spesies yang ada. Setiap spesies akan menunjukkan efek yang berbeda dalam menanggapi suatu kompetisi, dan biodiversitas yang meningkat pada suatu komunitas akan sangat mendukung terwujudnya stabilitas komunitas tersebut. Timbulnya variasi dalam suatu populasi tergantung pada sensitivitasnya terhadap fluktuasi perubahan lingkungan, yakni interaksi antara spesies yang ada. Setiap spesies akan menunjukkan efek yang berbeda dalam menanggapi suatu kompetisi, dan biodiversitas yang meningkat pada suatu komunitas akan sangat mendukung terwujudnya stabilitas komunitas tersebut. Pengembangan sistem bioindikator dapat dilihat sebagai hubungan timbal balik antara faktor lingkungan dengan parameter biologis. Karakteristik parameter biologis tersebut diantaranya adalah komposisi jenis, gejala kerusakan suatu organisme, tubuhan yang terkontaminasi polutan, induksi, dan penghambatan enzim. Efektif tidaknya suatu bioindikator yang digunakan ditentukan oleh keterkaitan antara faktor lingkungan dan parameter biologis. Selanjutnya ada tipe bioindikator.
yaitu berdasarkan aplikasinya. Yang pertama ada indikator lingkungan, indikator ekologis, indikator keanekaragaman hayati. Indikator lingkungan merupakan organisme atau kelompok populasi yang peka akan adanya lingkungan rusak, tercemar, atau mengalami perubahan kondisi. Indikator lingkungan dibagi lagi menjadi 5, yaitu sentinels, detektor, exploiter, akumulator, dan biosize organisme. Yang kedua ada indikator ekologis. Indikator ekologis merupakan takson atau kelompok yang peka akan adanya tekanan terhadap lingkungan, mengindikasikan dampak tekanan terhadap makhluk hidup, dan respon diwakili oleh sampel takson di habitat itu. Selanjutnya, indikator keanekaragaman hayati merupakan kelompok takson atau fungsional mengindikasikan beberapa ukuran keanekaragaman atau kekayaan jenis, kekayaan sifat, dan status endemisitas takson di atasnya pada habitat tertentu. Indikator biodiversitas dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok referensi, kelompok kunci, dan kelompok vokal. Selanjutnya ada tipe bioindikator berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada indikator, yaitu kehadiran dan absensinya menyimpulkan tentang permasalahan lingkungan secara kuantitatif jarang. Yang selanjutnya, yang kedua ada spesies uji, yaitu tanggapannya mengindikasikan tentang permasalahan yang luas. Spesies uji umumnya memiliki standarisasi yang tinggi. Yang ketiga ada monitor, yaitu menyediakan bukti akan adanya perubahan. Kesimpulan kuantitatif biasanya mungkin melalui kalibrasi. Selanjutnya ada tipe bioindikator, yaitu 3 jenis bioindikator dijelaskan perbedaannya. Seperti yang pertama indikator kepatuhan, misalnya atribut populasi ikan diukur pada tingkat populasi, komunitas ekosistem, dan difokuskan pada isu-isu seperti keberlanjutan populasi atau masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua ada indikator diagnostik, yaitu indikator diagnostik dan peringatan dini diukur pada tingkat individu atau suborganisme biomarker. Yang ketiga ada indikator peringatan dini, berfokus pada tanggapan cepat dan sensitif terhadap perubahan lingkungan. Akumulasi bioindikator, misalnya kerang, lumut, dibedakan dari efek toksik bioindikator. Selanjutnya ada kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan. Yang pertama, merespon gangguan pada skala yang ada. Yang kedua, respon adanya gangguan atau manusia dan alam diketahui. Yang ketiga, mobilitas terbatas. Yang keempat, peka terhadap fragmentasi hutan atau membutuhkan kesinambungan. Yang kelima, variabilitas respon rendah. Yang keenam, pengetahuan tentang sejarah organisme secara alami, afilitas habitat dan interaksi dengan organisme lain, serta peran dalam ekosistem. Yang ketujuh ada taksonomi yang jelas. Yang ke-8 spesialis food habitat. Yang ke-9 kompatibilitas internasional. Yang ke-10 mudah ditemukan. Yang ke-11 persyaratan data rendah. Yang ke-12 keterampilan yang dibutuhkan. Yang ke-13 biaya rendah. Selanjutnya ada kelebihan bioindikator. Yang pertama itu perbandingan teknik umum. Bioindikator menambahkan komponen temporal yang sesuai dengan rentang kehidupan atau waktu tinggal suatu organisme dalam sistem tertentu, yang memungkinkan integrasi kondisi lingkungan saat ini, masa lalu, atau masa depan. Manfaat lain dari penggunaan bioindikator adalah kemampuan mereka untuk menunjukkan efek biotik polutan secara tidak langsung ketika banyak pengukuran fisik atau kimia yang tidak bisa. Yang kedua, manfaat dan kerugian penggunaan bioindikator. Bioindikator dapat digunakan pada berbagai skala, dari seluler hingga tingkat ekosistem, untuk mengevaluasi kesehatan ekosistem tertentu. Mereka mengumpulkan informasi dari komponen biologis, fisik, dan kimia di dunia kita yang memanifestasikan diri sebagai perubahan dalam kebugaran individu, kepadatan penduduk, komposisi komunitas, dan proses ekosistem. Dari perspektif manajemen, bioindikator menginformasikan tindakan kita mengenai apa yang dan tidak berkelanjutan secara biologis.
Yang terakhir, urgensi mempelajari bioindikator. Tujuan utama mata kuliah ini adalah menguasai konsep, dasar, dan definisi di bidang ekologi, memperoleh pengetahuan tentang berfungsinya ekosistem dan tentang hubungan antara komponen dasar, produsen, konsumen, dekomposer, lingkungan benda mati, dan dampak kegiatan manusia pada ekosistem. Menguasai terminologi di bidang ekologi dan pengetahuan tentang fungsi ekosistem dan hubungan koherensi antara berbagai komponennya memungkinkan siswa untuk lebih memahami kontinuitas dalam mata pelajaran terkait lainnya seperti kimia lingkungan. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, bioindikator kualitas air. Pengertian, bioindikator air adalah ukuran langsung dari kesehatan fauna dan flora di perairan. Indikator biologi yang umum digunakan di air tawar meliputi berbagai ukuran makroinvertebrata atau keragaman ikan, pertumbuhan alga bentik atau bentik alga growth, dan kebutuhan oksigen bentik atau bentik oksigen demand. Biomonitoring air dilakukan dengan melihat keberadaan kelompok organisme indikator. Kelompok organisme indikator yang pertama ada plankton, yang kedua perifiton, yang ketiga mikrobentos, yang keempat makroinvertebrata, yang kelima makrofita, yang keenam nekton. Sementara kelompok spesies indikator yang pertama ada sentinel, yang kedua detektor, yang ketiga eksploitor, yang keempat akumulator, dan yang kelima organisme biosais. Yang pertama plankton. Pengertian, plankton dapat digunakan sebagai indikator pencemaran air karena plankton sangat sensitif terhadap perubahan alam. Mereka menjadi penanda terbaik kualitas air dan khususnya kondisi danau. 2. Jenis plankton. A. Fitoplankton. Fitoplankton juga dikenal sebagai mikroalga mirip dengan tanaman terestrial karena mengandung klorofil dan membutuhkan cahaya matahari untuk hidup dan berkembang. Selanjutnya ada zooplankton. Zooplankton adalah hewan air mikroskopis yang hidup di dekat permukaan tubuh air. Yang kedua ada perifiton. Komunitas perifiton adalah lapisan berlendir yang melekat pada batuan dan substrat stabil lainnya yang terdiri dari aliran dasar. Perifiton adalah jenis agregat mikroba biasanya terdiri dari alga, bakteri, dan mikro atau mesoorganisme, serta materi organik yang masuk dan menyebar dalam air dan sedimen khususnya pada permukaan sedimen, batuan, tanaman, dan partikel tersuspensi dalam ekosistem akuatik. Perifiton ditemukan di dasar sungai dan perairan. Perifiton mirip lapisan lendir di perairan. Kadang-kadang sulit untuk mendeteksi. Warna perifiton yang terendam berupa objek berwarna coklat atau hijau. Istilah perifiton adalah pendeskripsi yang paling umum dalam ekologi aliran untuk komunitas ini. Yang ketiga ada makroinvertebrata. Makroinvertebrata secara umum. Makroinvertebrata merupakan kelompok hewan tidak bertulang belakang yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Makroinvertebrata air dapat memberikan gambaran mengenai kondisi fisik, kimia, dan biologi suatu perairan, sehingga dapat dipakai sebagai indikator kualitas air sungai. Yang kedua ada makrobentos. Banyak pula penelitian yang hanya memfokuskan pengamatan pada makrozoobentos. Bentos adalah hewan yang sebagian besar siklus hidupnya di substrat dasar perairan atau bagian permukaan atau epifauna di dalam sedimen dasar atau infauna. Kelompok makrozoobentos ini bahkan yang paling banyak dikaji. Makrozoobentos amat peka terhadap perubahan lingkungan perairan yang ditempatinya, sehingga akan berpengaruh terhadap komposisi dan kelimpahannya. Karena itu, hewan ini sering dijadikan sebagai indikator ekologi di suatu perairan dikarenakan cara hidup, ukuran tubuh, dan perbedaan kisaran toleransi di antara spesies di dalam lingkungan perairan. Makrozoobentos terdapat di seluruh badan sungai mulai dari hulu sampai ke hilir. Yang keempat ada makrofita. Makrofita air membentuk komunitas penting dalam ekosistem perairan karena dalam banyak kasus mereka adalah produsen utama. Mereka menghasilkan biomasa yang tinggi.
dan mereka berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati. Makrofita air terlibat dalam berbagai mekanisme umpan balik yang cenderung mempertahankan keadaan air yang jernih. Komunitas ini memiliki amplitude ekologis yang besar, dan oleh karena itu dapat menempati lingkungan dengan karakteristik ekologi yang berbeda dan menahan perubahan lingkungan mendadak. Selanjutnya ada ikan. Ikan adalah salah satu spesies hewan yang sering digunakan sebagai bioindikator lingkungan untuk memantau tingkat pencemaran atau kualitas air lingkungan karena kepekaannya terhadap pencemaran. Disarankan bahwa pemantauan pencemaran air harus seteliti mungkin, yang berarti bahwa tingkat xenobiotik harus diketahui tidak hanya dalam air tetapi juga pada sedimen dan jaringan hewan yang dianggap sebagai bioindikator. Ikan sering digunakan untuk mengetahui dampak berbagai jenis polutan organik. Selanjutnya ada materi yang ketiga, yaitu bioindikator kualitas tanah. Pengantar. Beberapa senyawa kimia yang berpotensi berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia di perkotaan, pedesaan maupun kawasan industri terus-menerus dilepaskan ke lingkungan, khususnya tanah. Tanah adalah sumber daya penting bagi manusia dan ekosistem. Faktor biologis dapat menunjukkan keseimbangan lingkungan yang lebih baik melalui indeks biotik yang berasal dari pengamatan spesies bioindikator. Bioindikator mampu menghadirkan perubahan yang memungkinkan generalisasi informasi tentang kualitas lingkungan. Misalnya akumulasi zat dalam konsentrasi lebih tinggi dibanding yang dianggap normal atau esensial untuk metabolisme tubuh, atau menghadirkan perubahan dalam hal jumlah organisme. Kehidupan beberapa hewan dan tumbuhan sangat bergantung pada tanah, baik makro, meso maupun makro seperti isopoda, kolembola, oligoceta, dan diplopoda telah diusulkan sebagai organisme bioindikator. Selain itu, tanaman tingkat tinggi juga bisa digunakan dalam penilaian tanah. Yang hewan tanah, yang pertama itu ada invertebrata. Dalam konteks ini, menurut Fontanetti et al. Pada tahun 2011, beberapa kelompok taksonomi invertebrata tanah dan tanaman tingkat tinggi telah diusulkan sebagai organisme bioindikator yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada isopoda, seperti pada gambar, ada kolembola, ada diplopoda. Yang kedua ada ular buta atau Rampotiplops brominus. Ular buta jenis Rampotiplops brominus hidup pada tipe habitat dengan nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah yang tinggi. Kehadiran kelompok hewan ini berhubungan dengan kualitas kesuburan tanah. Populasi Rampotiplops yang kecil menjadi indikator bahwa nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa kesuburan tanah rendah. Ular tipe fosorial di kehidupannya dipengaruhi kelembapan tanah yang optimal. Kelembapan tanah berhubungan dengan kadar air tanah. Porositas tanah yang relatif tinggi merupakan hal yang penting bagi pemilihan preferensi habitat oleh R. brominus. Hal ini dikarenakan sifat ular buta yang hidup dengan cara menggali tanah untuk mencari makan, bersarang, dan berproduksi. Makanan utama dari ular famili Diplopida adalah berupa telur dan larva rayap dan semut. Berikut adalah ada gambarnya Rampotiplops brominus. Tumbuhan, terlepas dari perbedaan struktur dan metaboliknya, dapat memberikan informasi penting tentang potensi zat sitotoksik, genotoksik, dan mutagenik, bahkan ketika terpapar dalam jangka pendek, dan menawarkan beberapa keuntungan seperti budidaya berbiaya rendah dan perawatan yang relatif mudah dibanding mamalia. Fontani et al. 2011 mengutip keuntungan lain dari penggunaan tumbuhan, yaitu yang pertama, tumbuhan tinggi adalah eukariota. Dengan demikian, struktur dan organisasi selulernya mirip dengan manusia dan
dimungkinkan untuk membuat perbandingan dengan hewan. Yang kedua, teknik yang digunakan untuk penelitian ini relatif sederhana dan dapat dilakukan dengan gesit. Yang ketiga, budidaya organisme memiliki biaya rendah dan perawatan yang mudah. Yang keempat, pengujian dapat dilakukan di bawah berbagai kondisi lingkungan, pH, dan suhu. Yang kelima, tumbuhan tingkat tinggi dapat regenerasi dengan mudah. Pengujian dengan tumbuhan tingkat tinggi dapat digunakan untuk menilai potensi genotoksit zat sederhana atau bahkan campuran kompleks. Yang ketujuh, dapat digunakan untuk pemantauan in situ. Yang kedelapan, dapat digunakan untuk pemantauan selama beberapa tahun dan sangat andal. Yang kesembilan, penelitian telah menunjukkan korelasi dengan uji sitogenetik pada mamalia. Yang ke-10, dapat digunakan bersama dengan uji mikroba untuk mendeteksi metabolit mutagenik atau promutagen. Yang ke-11, studi genotoksitas dengan tanaman menunjukkan sensitivitas tinggi dalam tes dengan agen karsinogenik. Materi yang keempat yaitu bioindikator kualitas udara. Pengantar. Selama beberapa dekade terakhir, polusi udara menjadi serius. Peningkatan kuantitas dan kepadatan lalu lintas yang diiringi kemacetan, emisi gas limbah industri dan kendaraan di jalan menyebabkan kualitas udara di sejumlah kota besar dan mencegah secara bertahap menurun. Saat ini, kita tidak dapat hanya mengandalkan satu langkah untuk meningkatkan kualitas udara. Polusi udara mengacu pada jumlah zat berbahaya yang terkonsentrasi di atmosfer dan mengisi udara dalam waktu dan konsentrasi melebihi yang diizinkan. Penurunan kualitas udara membawa pengaruh buruk secara langsung atau tidak langsung terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Monitoring udara berarti deteksi dini polutan udara, sumber polusi, dan bahan lainnya untuk meramalkan masalah lingkungan dan untuk mencegah masalah lingkungan. Melalui pengamatan dan studi terus-menerus, orang menemukan bahwa beberapa tumbuhan ternyata menunjukkan beberapa reaksi dan respon terhadap gas berbahaya yang dapat digunakan sebagai indikator biologis tertentu untuk memantau kondisi udara. Tumbuhan yang terdampak polusi yang berbeda akan menunjukkan gejala yang berbeda. Selanjutnya, ada licin. Licin adalah gabungan bakteri, cyanobacterium, dan alga simbiotik. Sebagian besar dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras. Bentuk licin adalah seperti kerak, sehingga disebut lumut kerak, tumbuhan lebat pada pohon, batu, dan tanah kosong. Tapi lumut peka terhadap SO2, H2S, dan polutan udara lainnya. Dan bahkan sejumlah kecil zat beracun dapat mempengaruhi pertumbuhannya dan menyebabkan kematian. Licin sangat sensitif terhadap polusi H2S di udara, karena licin tidak memiliki akar. Mereka menyerap banyak bahan mentahnya langsung dari udara dan uap air di sekitar mereka. Hal ini membuat mereka sangat sensitif terhadap polusi udara dan hujan asam. Dan karena licin tidak memiliki cara untuk mengeluarkan polutan yang mereka serap, bahan-bahan ini tetap berada di dalam sel mereka. Karena polutan menumpuk di dalamnya, licin dapat digunakan untuk memantau akumulasi polutan jangka panjang. Yang pertama, keuntungan penggunaan licin sebagai bioindikator. Beberapa keuntungannya adalah sebagai berikut. Banyak spesies licin yang memiliki rentang geografis yang luas memungkinkan studi gradien polusi jarak jauh. Yang B, morfologi licin tidak bervariasi dengan musim. Dan akumulasi polutan dapat terjadi sepanjang tahun. C, licin biasanya berumur panjang. D, pertukaran air dan gas di seluruh talus licin membuat mereka sensitif terhadap polusi. Yang selanjutnya ada Bryophyta. Bryophyta adalah tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskular dan sederhana.
baik secara morfologi maupun anatomis. Potensi pertumbuhan dalam Bryophyta tidak begitu terpolarisasi sebagai tanaman vaskular. Bryophyta tumbuh di berbagai habitat, terutama di tempat lembab di tanah, batu, batang dan ranting pohon dan batang pohon yang jatuh. Mereka mendapatkan nutrisi langsung dari zat terlarut dalam kelembapan udara. Beberapa zat mungkin diserap langsung dari substrat oleh difusi melalui sel-sel gametofit. Bryophyta digunakan sebagai indikator yang dapat diandalkan dari polusi udara. Ada dua kategori Bryophyta sebagai respon terhadap polusi, yaitu yang pertama yang sangat sensitif terhadap polusi dan menunjukkan gejala-gejala cedera yang terlihat bahkan di hadapan sejumlah kecil polutan. Ini berfungsi sebagai indikator yang baik tentang tingkat polusi dan juga sifat polutan. Yang kedua yang memiliki kapasitas untuk menyerap dan menyimpan polutan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi daripada diserap oleh kelompok tanaman lain yang tumbuh di habitat yang sama. Selanjutnya ada Pteridophyta atau kelompok paku-pakuan, adalah indikator positif dari integritas hutan. Dianggap berada di antara tanaman darat paling awal muncul. Pteridophyta adalah kelompok yang terdiversifikasi secara global. Oleh karena itu, kelompok tumbuhan ini ada di mana-mana dan memiliki kombinasi atribut menggunakan untuk studi bioindikator. Pertama, sebagian besar herbivora atau vertebrata serangga menghindarinya. Kedua, mereka tidak memiliki mekanisme penyerbukan biotik atau zoochory. Akhirnya, secara spora, Pteridophyta memungkinkan mereka menjadi pionir di habitat asli yang terisolasi dari lainnya. Oleh karena itu, distribusi mereka erat mencerminkan kondisi habitat abiotik, memfasilitasi analisis pola kelompok taksa lainnya. Memang, Pteridophyta adalah salah satu perintis biodiversitas. Keanekaragaman hayati mereka telah ditunjukkan untuk memprediksi kekayaan spesies secara keseluruhan, dan kehadiran atau ketiadaan dapat digunakan untuk membedakan pola floristik dari tipe hutan. Beberapa taksa atau kelompok Pteridophyta telah dipelajari di daerah dekat pemukiman, tetapi pengaruh gangguan masih sedikit dipelajari. Beberapa peneliti telah menyarankan bahwa efek panas sebagian dapat menjelaskan pola distribusi mereka. Selanjutnya ada tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama, respon tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat memilih dan memindahkan tempat tinggal mereka seperti hewan, dan dengan demikian menjalani hidupnya dengan menanggapi lingkungan sekitarnya. Setiap kali komponen lingkungan seperti suhu, kadar air, tanah, nutrisi, dan polutan udara melebihi kisaran adaptasi atau menjadi terbatas, tanaman mengembangkan gejala atau pertumbuhan abnormal. Polutan yang berasal dari udara memasuki tumbuhan melalui stomata daun. 2. Pengamatan kerusakan tumbuhan. Menurut Singh et al. Dan Nuratani dan Prasetyawati pada tahun 1991 dan 2010, pengamatan kerusakan tumbuhan dapat dilakukan melalui pengamatan langsung atau visual terhadap gejala nekrotik atau gejala kematian atau kerusakan dengan serta organ lain pada tumbuhan. Yang ketiga adalah lebah madu sebagai bioindikator kualitas lingkungan. Menurut Asif pada tahun 2018, lebah madu sangat memungkinkan digunakan untuk menentukan kualitas lingkungan untuk bioindikasi. Lebah madu adalah bioindikator efisien yang bereaksi dengan cepat terhadap berbagai faktor eksternal. Kasus pencemaran lingkungan dan udara atmosfer yang telah menyumbang ketidakseimbangan tingkat kesehatan, status kehidupan, dan kualitas penduduk dalam beberapa tahun terakhir telah dimonitor. Masalah yang ada di lingkungan dimonitor dengan menentukan jejak di pabrik dan asal-usul hewan bersama dengan lebah madu dan manusia. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai mata kuliah biomonitoring dengan materi bioindikator. Yang kedua, bioindikator kualitas air. Yang ketiga, bioindikator kualitas tanah. Dan yang keempat, bioindikator kualitas udara.
Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada salah perkataan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.